pakai alarm, jadi setiap kegiatan ya kan Kak? Entah itu metanya dengan di kasur aja atau mungkin main main sendiri atau main sama temen kayak gitu bisa gitu. Itu ya kalau bisa. Tapi kalau lagi kelas banyak, praktikum juga ada, laprak juga ada gitu kan. Halo Sobat Review semuanya, kembali lagi di Warotalk, podcast yang selalu memberikan insight yang menarik bagi kalian sebagai mahasiswa. Sebelumnya ada pepatah tuh, kenal maka tak kenal maka kenalan aja lah. Kenalan aja. Aku Yeda Dahli Nabila Sarah, biasa dipanggil Sarah, dari Prodi S1 Agribisnis yang akan menjadi host pada Warotalk kali ini. Jadi sekarang kita udah bersama dengan alumni dari Biwara. Terus sebagai narasumber yang keren banget. Karena baru-baru ini udah memiliki banyak banget pengalaman dari P2MW, PMW, seorang organisatoris juga. Sudah menjadi role model juga. Mari kita sambut Kanada. Halo Sobat Biu-Biu, ya kenalin langsung ya. Ya, Aku Nahda Maisyarah, bisa dipanggil Nahda. Aku dari Prodi Agroteknologi angkatan 2021 dan memang ya benar aku alumni sepuh di Biwara ya. Tapi masih 21 kok teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita bahas ke topik utama ya Kak, aku tuh sebagai mahasiswa S1 Agribisnis gitu ya, maksudnya akan berkecimpung di bagian bisnis gitu ya. Aku lumayan kepo nih tentang PMW sama P2MW gitu. Kira-kira PMW sama P2MW itu apa dan apa bedanya sih mereka berdua itu? Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi tadi sempat ditanya ya teman-teman PMW sama P2MW, dan alhamdulillah 2 tahun ini aku dan timku lolos di P2MW dan tahun kemarin lolos di PMW-nya. Jadi kalau ditanya tentang PMW dan P2MW dari segi, selain dari segi kepanjangan ya, Iya. kepanjangannya tuh otomatis beda ya. Kalau PMW itu program mahasiswa wirausaha yang nanti sumber pendanaannya adalah dari kampus kayak gitu. Yang aku tahu dari kampus gitu. Tapi kalau bedanya P2MW itu langsung dari Dikti. Jadi skalanya itu nasional. Sedangkan kalau PMW itu skalanya kampus aja gitu, internal kampus. Sedangkan P2MW kita bersaing sama tim-tim yang lain Dari yang fakultas, nasional. mungkin dari universitas lain. Iya, gitu. betul. Majukannya kayak gitu. Mungkin nih Sobat Bibil ini juga pengen nih ikut PMW atau P2MW gitu ya. Boleh ya Kak, setelah mengikuti 2 tahun berturut-turut gitu ya, kasih dong ke kita tips and trik, dan kira-kira ketika menggarap PMW atau P2MW ini ada nggak sih tantangannya, dan kira-kira solusinya tuh seperti apa gitu? Yang pertama tips and trick dulu ya. Mungkin teman-teman di sini apapun ya, menurutku tipsnya adalah yang penting yakin dan mau nyoba dulu ya gitu. Yakin aja dulu. Iya, itu saran dari aku ya, yakin aja dulu ya gitu. Terus ide itu kalau kita cuma dibicarakan, diobrolin, nggak dituangkan, nggak ada actionnya, nggak bakalan jadi. Cuma Nggak gitu bakalan jadi. Itu sebatas ide dan gagasan gitu. Jadi kenapa aku dan teman-temanku pun mau, itu kita pingin merealisasikan ide kita. Jadi nggak cuma sekedar obrolan aja, tapi ada actionnya kayak gitu. Terus trik dan tipsnya tuh gimana? Serta tadi apa, tantangan gitu ya? Tantangan dan solusinya gitu. Tantangan dan solusi. Tips and triknya pasti teman-teman harus beneran ini ya, serius gitu, menyeriusin ide dan gagasan yang teman-teman mau ini, khususnya di bidang KWU itu. Dan bidangnya pun banyak teman-teman, nggak cuma di makanan aja, tapi di fashion, terus bahkan ada foto studio, foto shoot kayak gitu tuh bisa jasa maupun yang memang ada bentuknya gitu tuh bisa. Satu gitu. barang seperti itu. Benar-benar. Jadi selain teman-teman harus mengkerucutkan ide apa yang bakalan disalurin, diajuin, teman-teman juga harus, tipsnya ya, harus mencari teman yang memang satu pemikiran, gitu satu ya. visi gitu, satu misi yang memang dia mau dan punya ambisi di bidang itu, di bidang KWU. Dan misal kita ambil kewirausahaan di bidang fashion gitu, ya memang dia expert di bidang fashion gitu. Jadi masukannya pun
selaras gitu Iya, apa sama yang apa yang kita mau gitu ya. benar-benar banget gitu. Terus tantangan sejauh ini sih menurut aku dan timku di proposal itu lumayan susah gitu. Lumayan stres gitu Iya, ya. lumayan ya sedikit ya teman-teman. Apalagi kalau udah tingkat P2MW. Gitu. Kalau PMW kita masih bisa karena lingkupnya pun masih lingkup kampus gitu ya. Persaingannya mungkin ketat tapi nggak seberat kalau P2MW, nasional. ya. Iya, P2MW kan nasional gitu. Sedangkan kalau P2MW karena skalanya nasional, kita beradu gagasan sama universitas lain, itu bentuk proposalnya pun harus yang lebih daripada lebih daripada PMW, dan ada prototipenya, ada contoh produknya. Kalau PMW itu setahu aku lebih baik ada prototipe tapi nggak diwajibin gitu. Jadi boleh proposal gitu ya. Iya, boleh proposal gitu. Tapi kalau P2MW itu memang kita harus udah nyoba dulu nih kayak apa produknya. Terus bagusnya adalah teman-teman itu udah ada track record di KWU itu loh, di bidang itu, apakah produknya itu sudah pernah diluncurkan atau belum gitu, apa memang baru memproduksi dan baru ada gitu. Harus ada prototipenya. Terus solusi yang penting komunikasi sih teman-teman, karena kita kan bukan kerja sendiri ya, kita kerja tim ya, teamworknya itu harus jalan. Kita harus pintar-pintar bagi waktu, terus pintar-pintar komunikasi sama tim juga. Jangan misal kita ada ide buat di bidang fashion terkait baju kah atau outer yang lain gitu, disampaikan aja gitu. Yang Jangan penting jalan adalah sendiri gitu ya. Iya bener, yang penting komunikasi, jangan sampai miskomunikasi kayak gitu. Tuh Sobat Wiwi pasti banyak banget yang pengen lolos PMW atau P2MW sama kayak Kak Nahdani. Jadi bisa ikutin tuh tips and trick, terus bisa pelajari dari tantangan-tantangannya, dari solusi-solusinya bisa kalian telaah lagi. Siapa tahu tahun ini atau tahun depan kalian bisa jadi yang lolos gitu ya Kak. Amin. Oke, selesai deh kita bahas tentang PMW sama P2MW nih. Kita bahas tentang pengalaman Kak Nahda sendiri ketika awal mula membuka bisnis gitu ya. Apalagi kan kita kuliah ya Kak, dengan semua kesibukan kuliah yang tiada selesainya itu, gimana caranya kakak tuh membagi waktu lah, atau mungkin pengalaman pertamanya tuh gimana dulu deh gitu. Mungkin aku ceritain pengalaman pertama dulu ya. Aku join PMW sama P2MW gitu. Latar belakang aku ikut itu karena temenku. Aku ada temen agrotek juga yang kalau di PMW itu cutting, sedangkan kalau di P2MW itu temen satu angkatanku kayak gitu. Kita emang udah kenal lama sebenarnya gitu. Dan kebetulan kalau di PMW itu kita terinspirasi dari cutting gitu. Kita berinovasi gitu di resin. Oh iya, tahu. Resin ya dari cairan itu nanti dibikin gantungan kunci. Itu di PMW-nya teman-teman. Itu aku diajak cutting kayak gitu. Terus ya itu tadi mungkin sama kayak Sarah juga, kayak kepo, selain kita jadi mahasiswa, kita juga harus punya skill lain juga kan. Betul, di bidang kewirausahaan salah satunya. Dan ya kenapa enggak gitu teman-teman, kenapa enggak, meskipun aku sama teman-teman timku kebanyakan dari agrotek, tapi kita juga nggak pingin stuck cuma tahu sekedar agrotek aja gitu. Pasti. Tapi kita harus tahu tentang bisnis juga ya gitu, meskipun bisnisnya bukan di pertanian kayak gitu. Nah itu kalau PMW. Sedangkan kalau P2MW sama aku diajakin satu temanku, teman-teman agrotek, dan dia memang udah punya usaha sebenarnya, dan sama-sama di bidang fashion gitu. Jadi P2MW ku ini lain ya sama PMW. P2MW ku di bidang fashion teman-teman, di outer kayak gitu, dan ada juga jilbab kayak gitu. Dan kebetulan temanku udah punya brand, udah punya nama kayak gitu, dan pingin ngajuin nyoba lah ya di tingkat P2MW tuh bakalan lolos apa enggak, dan alhamdulillahnya lolos. Wow, keren banget.